Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Hadi Wijaya dengan nomor NPM 2411035 dari Prodi Teknik Sipil di Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya. Kalimat efektif dalam era komunikasi yang serba cepat dan kompleks seperti saat ini, kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat menjadi sangat penting. Kalimat efektif merupakan salah satu aspek vital dalam komunikasi yang mempengaruhi cara pesan dipahami oleh penerima. Penggunaan kalimat yang tepat dan jelas dapat mengurangi ambigu, mempercepat pemahaman, dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul dari komunikasi yang tidak efektif. Rumusan masalahnya ada beberapa. Yang pertama, apa saja definisi kalimat efektif menurut para ahli? Yang kedua adalah apa saja syarat-syarat sebuah kalimat yang baik? Apa tujuan dari kalimat efektif, ciri-ciri dari kalimat efektif, dan bagaimana perbaikan kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif, serta penerapan kalimat efektif dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya agar kita mengetahui pengertian atau definisi dari kalimat efektif tersebut, mengetahui apa saja syarat dan ciri-cirinya, dan kita dapat membedakan kalimat yang efektif maupun atau tidak efektif, dapat mengubah kalimat yang tidak efektif menjadi efektif, serta penggunaan kalimat efektif dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada penjelasan dari para ahli tentang definisi kalimat efektif. Yang pertama itu ada dari Badudu tahun 1989 dengan kalimat dapat efektif apabila mencapai sasaran dengan baik sebagai alat komunikasi. Yang kedua ada dari Arifin tahun 1989 yang menyebutkan kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Dan selanjutnya kutipan yang terakhir saya ambil itu ada dari Akadia Arsyad dan Ridwan tahun 2001 yang beliau menyebutkan kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Syarat-syaratnya ada beberapa contoh, beberapa poin. Yang pertama, sesuai dengan EYD. Selalu menggunakan kata-kata baku yang sudah sesuai dengan EYD. Memiliki tanda baca yang tepat, seperti tanda tanya, tanda seru, titik. Sehingga mudah dipahami, bermakna, dan tersampaikan dengan jelas. Poin kedua, susunannya sistematis, memiliki susunan dimulai dari objek, predikat, dan disusul dengan objek atau pelengkap dan keterangan. Urutan ini penting untuk disesuaikan dengan standar SPOK. Selanjutnya ada kata tersebut harus sesuai dan tidak boros kata. Yang dimaksud tidak boros kata, kita tuh harus menggunakan kata-kata yang hemat dan menggunakan kata-kata yang hanya diperlukan saja. Lebih baik kalimatnya pendek tapi bermakna daripada panjang namun tidak efektif, atau panjang tapi sulit dimengerti. Terakhir, harus dipastikan kalimat tersebut tidak ambigu agar memiliki makna yang jelas, agar pesan atau tujuan yang ingin kita sampaikan tersampai dengan baik.
agar pembaca ataupun pendengar tidak multitafsir dengan pesan yang kita sampaikan. Selanjutnya, tujuan dari kalimat efektif tersebut. Tujuannya itu untuk menyampaikan pikiran, informasi, perasaan dari penulis kepada pembaca agar tidak terjadi kesalahan. Singkatnya, tujuan dari kalimat efektif adalah menyampaikan informasi dari penulis kepada pembaca secara akurat. Kalimat efektif banyak digunakan di tulisan seperti karya ilmiah, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain-lain. Dan kalimat efektif ini bisa diterapkan di beberapa bidang. Contohnya di bidang pendidikan, di dalam bidang pendidikan tersebut, kalimat efektif itu sangat perlu digunakan saat proses pembelajaran, saat mengajar, agar materi yang disampaikan dapat diterima oleh siswa atau mahasiswa. Selanjutnya ada di bidang kesehatan, kalimat efektif juga dapat digunakan dalam bidang kesehatan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pasien atau tenaga medis sehingga membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pasien tersebut secara medis. Selanjutnya ada di bidang dunia kerja. Di dalam dunia kerja itu sangatlah penting dalam komunikasi bisnis, email, laporan, presentasi, dan lain-lain yang bertujuan agar informasi yang tersampai dengan jelas dan tidak salah pahami. Ini sangat penting dalam pertemuan korespondensian formal atau ketika memberikan instruksi. Terakhir ada di contoh yang terakhir yang saya ambil tuh ada di bidang komunikasi pribadi. Dalam percakapan sehari-hari dengan keluarga, teman, atau pasangan, penggunaan kalimat efektif membantu memperjelas maksud sehingga menghindari kesalahpahaman dan menjaga kelancaran komunikasi. Terakhir, kesimpulannya, kalimat efektif berperan penting dalam komunikasi sehari-hari dengan menggunakan kalimat yang jelas, padat, dan tidak terbelit-belit. Pesan dapat disampaikan dengan lebih mudah dipahami, mengurangi risiko kesalahpahaman, dan meningkatkan efisien komunikasi. Penggunaan kalimat efektif relevan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dunia kerja, komunikasi pribadi, ekonomi, budaya, dan budaya lain-lainnya. Contoh lainnya. Kalimat efektif ini juga sangat membantu memastikan bahwa tujuan komunikasi tercapai dengan baik dan tersampai dengan jelas. Oke, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.